di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya. Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Ini hari ini kerjain apa ini Pak? Stegernya dibawa masuk lagi. Di amplas apa? Kita mau jempol pinggiran tuh, minus dingin. Oh, itu sudut-sudutnya dikasih semen putih. Iya. Iya, Pak. Ya. Oh, oke, perlu steger ya. Titiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lampu ya Pak? Tidak ada waktu ya. Ada jangan penuh. Jangan terlalu penuh. Jadi pengerjaan semen putih untuk sudut-sudut diberi semen supaya rapi. Makanya ada stiker sekarang. Makan udah mulai makan. Bisa kalau orang mana, udah jangan dia. Sampai mana? Orang mau jual mana? Itu apa Pak? Semen putih Pak? Semen putih. Ya, open Pak, open ya men. Itu ngapain? Burung siapa? Bahasan biasa. Buat apa dibawa kemari burung? Sampingan Pak. Dapat dari mana Pak? Masjid, di masjid ngambil Pak. Oh masjid. Iya. Kayunya banyak banget biar ambil lagi sama. Adem ya sini ya, banyak pohon sih ya. Masih asli. Masih asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada beberapa penonton yang tanya kemana saja channel Pesantren Jolali kok nggak muncul di berandanya. Saya juga heran jawabnya, tapi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Pesantren Jolali perlu kami sampaikan ya. Untuk sumur Utsman bin Affan, wakaf sumur sudah kita salurkan donatur dari 5 benua itu sudah sumur ke-33 ya. Kita akan membuat sumur ke-34, 35, 36, 37, 38, 39, 47 sumur lagi. Dan silakan kalau mau ikut wakaf infak sumur, satu titik itu 11 juta. Tapi kalau memang ada cuma 100.000, kirimkan saja, nanti dikumpulkan ya, supaya orang itu
pihak-pihak daerah-daerah yang kering itu dapat air, dan airnya untuk masyarakat di samping juga untuk masjid ya. Dan wakaf sumur Utsman bin Affan sudah mencapai angka 33. Kita punya rencana membuat sumur sampai 1 juta. Kemudian yang kedua, masjid namanya Masjid 6 Syuhada karena untuk memperingati, untuk mengenang perjuangan dakwah 6 santri dari Laskar Front Pembela Islam yang dibunuh oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Dan sekarang Masjid 6 Syuhada itu sudah diresmikan lantai satunya, yaitu pada bulan Mei 2023 diresmikan di Kecamatan Parung, di desanya Desa Pamekarsari, kampungnya Kampung Tajur, RT-nya 06, RW 04 ya. Jadi di Kampung Tajur RW 06, RW 04, Desa Pamekarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dan sekarang sedang dalam taraf pembangunan lantai yang kedua, meneruskan sudah ada tiang-tiang yang panjang sebanyak 16 atau 14 tiang, saya lupa setinggi masing-masing tiang itu. Di lantai 2 ada 4,5 meter, dan itu memerlukan dana kira-kira sampai selesai, sampai tertutup oleh genteng dari Jatiwangi, yang gentengnya itu tersisa 2.500 genteng, juga donasi wakaf atau pemberian dari Ibu Haja Nikmah dan Haja Zaitun di Amsterdam dan di Surabaya, di Jakarta. Itu memerlukan dana lantai 2 itu sekitar 150 juta. Silakan ditransfer ke sini ya, ke BSI 10126567781. Saya cari uang ya untuk membangun masjid. Lewat YouTube ini, donasi open donasi, silakan. Ya, kata Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Dan Rasul juga mengingatkan, harta sedekah, harta yang dikeluarkan itu tidak akan hilang, mana qasat sadaqatan min mal, tidak akan hilang, tidak akan berkurang ya, harta yang disedekahkan di jalan Allah. Jadi itu program yang kedua, yaitu sumur pertama. Yang kedua adalah masjid 2 lantai, Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf 120 meter persegi. Wakaf yang dititipkan umat kepada Yayasan Pesantren Ojolai Indonesia, yang mana saya ketuanya untuk sementara ini, itu ada 3 ya. Di samping ini ada majelis gedung seluas 242 meter di samping rumah persis ini. Kita gunakan untuk sholat 5 waktu, untuk taraweh, untuk pengajian anak-anak sore, dan untuk sholat 5 waktu berjamaah ya, dan untuk kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat untuk umat dan dakwah ya. Itu wakaf yang pertama. Wakafnya dari Ibu Ayu. Ibu Ayu itu dari suaminya sudah almarhum, yang juga berencana mewakafkan itu, yang membangun mereka, yaitu ibu keluarga Bapak siapa namanya, maaf, Masya Allah, suami dari Ibu Ayu ya, Bapak saya lupa ya, almarhum ya, Masya Allah. Nanti moga-moga saya ingat, dia memang udah umur 62 bulan, itu memang memori itu, ingatan itu gampang. Oh ya, gampang lupa. Bapak Wahyu ya, Bapak Wahyu almarhum yang wafat dengan izin Allah karena COVID, wafat pada usia 50 tahun ya. Tapi sudah meniatkan untuk mewakafkan gedung yang sudah jadi, yang sudah dibangun, megah, satu-satunya bangunan yang megah di kampung ini, di desa ini, yaitu yang dikelola oleh Yayasan Pesantren Ojolali. Namanya luasnya wakaf itu adalah 242. Terus yang kedua, wakaf yang kedua adalah tanah 120 meter dari keluarga Bapak Parama Arta di Bogor, dan kemudian kami berinisiatif Pesantren Ojolali membangun masjid di situ. Di atas tanah itu yang sekarang sudah berdiri masjid itu 2 lantai. 1 lantai sudah diresmikan, 2 lantai dalam proses, memerlukan dana 150 juta lagi. Silakan ditransfer ke sini. Dan yang ketiga, wakaf yang ketiga adalah tanah 403 meter. Sudah kita beli 300 juta rupiah, 1 meter 750.000. Dulu itu 3
tahun yang lalu ya, hasil dari donasi wakaf dari Bapak Ibu semua yang masih ingat mungkin yang dulu kita jual tanah 1 meter 750.000 itu sudah jadi tanah bidang luas yang tidak urukan, bagus untuk bikin 4 lantai, itu tanahnya 403 meter persegi dan semuanya sudah selesai, maksudnya sudah selesai, sudah didaftarkan ke kantor urusan agama di Parung dan sudah memiliki surat wakaf. Jadi kalau sudah wakaf itu tidak bisa diperjualbelikan lagi karena itu adalah milik umat dan sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional ya. Sudah terdaftar tiga-tiganya yaitu gedung 248 beserta bangunannya yang megah itu. Kemudian tanah 120 meter dari Bapak Haji Paramarta, kalau yang tanah 242 ini dari keluarga Wahyu, Bapak Wahyu dan juga Ibu Ayu istrinya yang masih ada di Jember ya. Kemudian yang ketiga tanah kosong itu rencana mau kita bangun 4 lantai dan membebaskan tanah di kiri kanannya yang menghalangi tanah 400 meter itu dengan Masjid Enam Syuhada. Yang waktu kita beli tanah 400 meter itu sebagai tanah wakaf, yang dananya itu dari Bapak Ibu semua, kakak adik 3-4 tahun yang lalu pertama kali wakaf itu kita beli tanahnya yang pertama itu 400 meter dan sekarang rencana sedang dibuatkan arsitektur gambar ya untuk 4 lantai, nanti rencana bikin pesantren atau SMP Islam termasuk pesantren putri ya, tahfiz Quran insya Allah. Dan dana untuk membebaskan tanah 1.000 dan juga membangun 4 lantai kira-kira 10 miliar ya. Insya Allah. Kan Allah yang memiliki langit dan bumi. Bisa kalau Allah mau ya kan, membangunkan 4 lantai dengan kelas-kelasnya untuk SMP Islam ya. Nurul Ilmi namanya insya Allah. Nah itulah sekedar ini, dan juga yang sudah kita lakukan adalah dulu waktu zaman Covid itu memberikan beras selama 9 pekan berturut-turut setiap satu untuk 100 kakak bansos ya. Jadi 10 ton beras itu sudah kita salurkan. Dan yang terakhir yang mungkin program yang agak unik adalah Grodol ya, gerobak dakwah pesantren Ojo Lali, disingkat Grodol, memberikan gerobak-gerobak ke ada sampai 31 gerobak, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta gerobak itu diberikan ke pedagang-pedagang kecil untuk membantu mereka mencari nafkah ya, dengan gerobak yang baru, tambah semangat mereka. Dari itu kita berikan gratis ya. Sekarang programnya Grodol kita hentikan dulu, kita fokus ke sumur. Kalau sumur silakan murah wakaf sumur 11 juta atau bisa juga 50.000 ke ini, ke BSI 10126567 dikasih keterangan untuk sumur. Ini cuma satu ya, akunnya itu rekeningnya BSI 1012656781 untuk sumur ataupun untuk Masjid Enam Syuhada. Insya Allah ya, itulah. Dan sementara yang politik itu sekarang kita rubah formatnya menjadi live streaming ya, pagi, siang, malam, dan setiap pagi, setiap malam, setiap siaran live streaming itu mungkin sejam atau sejam lebih atau sejam kurang itu selalu dilaporkan dana-dana yang masuk yang sudah Bapak Ibu kakak adik semua transfer melalui BSI 10126567 ya. Udah siap-siap dulu, terima kasih. Saya mau siap-siap mau jalan-jalan di Car Free Day itu VGR ya. VGR itu Villa Gading Permai. Mau nyari ini bareng jalan-jalan sama istri sambil biasanya makan soto ayam. Mohon maaf lahir batin, itu sekedar perkenalan ya kegiatan dari program-program dakwah pesantren Ojo Lali, dan sekarang kita selalu akan menyantumkan ini rekening ini. Dan sekaligus ini nomor WA yang sedang saya rekam, untuk rekaman ini WA-nya 081212006145 ya. Dan mohon maaf kalau ada penonton yang suka mengajukan proposal untuk mencari dana ke Yayasan Pesantren Ojo Lali, hampir tidak mungkin kita berikan bantuan ya untuk pembangunan masjid, karena kita sedang membangun masjid dan dananya itu dari para penonton, dari para donatur. Amanahnya untuk masjid atau untuk sumur.
nggak mungkin kita berikan lagi ke pihak lain untuk kepentingan memenuhi proposal mereka. Dan itu proposal banyak sekali ya, mohon maaf sekali lagi. Dan yang terakhir yang terakhir itu ya, moga-moga ada manfaatnya. Oh ya, untuk channel Ojo Lali itu juga punya target ingin sampai 24 Desember akhir itu insya Allah jumlah videonya itu sekitar 10.200, karena 200 yang pertama itu adalah karya Pesantren Ojo Lali, videonya dari 2012 sampai 2018 itu ada 200. Jadi kalau nanti akhir Desember ada 10.200 itu berarti sudah dilahirkan 1.000 video baru dari Pesantren Ojo Lali. Dan selebihnya kebanyakan nanti akan mengungkapkan video-video tentang cara saya menghafal Quran, bukan latihan murojaah, dan juga ziyadah nambah hafalan baru, semuanya kita dokumentasikan. Jadi mungkin akan lebih banyak wajah saya di Pesantren Ojo Lali Channel, dan hanya beberapa 1, 2, 3 itu tentang bicara tentang politik, selebihnya tentang Al-Quran dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Al-Quran atau dengan kegiatan harian dari seorang tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.